aku kehilangan jejak. Tuh, kan penerornya aja kabur, belum ketemu. Pokoknya kita tunda dulu sampai peneror itu ketangkap. Mohon jangan tunda. Gak bisa begitu dong. Nanti kalau terjadi sesuatu sama Niko, sama ibu gimana? Ibu nggak mau sampai Niko nanti ada apa-apa. Udahlah Niko, mendingan pernikahan ini kita tunda dulu. Ibu yakin, kamu itu banyak musuhnya, makanya peneror itu datang ke sini. Bu tadi denger kan teriakannya Clara? Clara jatuh, Bu. Kamu kan tahu sendiri kalau ibu nggak suka sama dia. Ibu kan udah bilang sama kamu, gak usah menikah sama perempuan ini. Dia tuh perempuan nggak benar, musuhnya banyak. Nah sekarang teror masuk ke rumah kan? Mas! Ini ada apa sih rame-rame, ha? Siapa kamu? Dia ini yang udah meneror kita semua, Bu. Mas, cepat buka. Biar ketahuan dia ini siapa. Kamu emang suruhannya ibu mertuaku ya? Dia itu pembohong. Mulut perempuan ini nggak bisa dipercaya. Istri kamu ini, kamu tahu nggak? Cantik mukanya aja tapi hatinya busuk. Mau apa kamu? Woi, mau ngapain lu? Ngapain, ha? Ngapain? Sini kamu, sini. Kau ini balik banget. Lepasin! Ya, masuk. Lepasin! Tolong lepasin aku, Ray. Kamu gak bisa perlakukan aku kayak gini. Enggak, aku nggak akan lepasin kamu. Sebelum kamu mau nikah sama aku, kamu perlu mainkan perasaan aku. Kamu itu udah jahat, Clara. Gak bisa, Ray. Aku gak bermaksud buat permainkan perasaan kamu. Bohong kamu. Kamu tuh PHP-in aku. Kamu manipulatif, Clara. Aku akan lepasin kamu. Kalau kamu berubah pikiran. Ray, lepasin aku, Ray. Enggak. Buka pintunya. Clara. 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 Di mana kamu, Clara? Tolong saya! Kenapa? Tolongin saya! Saya ini korban penculikan, Pak. Saya habis diculik. Orangnya mana? Itu orangnya. Pak, tunggu, Pak, tunggu. Ayo ikut. Udah ikut. Ikut. Mak, ini orangnya, Mbak. Iya, benar. Kita bawa ke kantor polisi aja. Udah, yuk. Nggak salah, Pak. Ayo ikut. Apa motif kamu menculik dan menahan saudari Clara? Saya cuma nakutin dia aja, Pak. Nggak mungkin nyakitin dia. Kamu ini siapa aja dia? Karena saya tuh cinta sama dia, Pak. Saya pacarnya dia, Pak. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Kita nggak pernah pacaran. Ya dulu kita deket, tapi emang nggak ada status. Ya ampun. Ya, makasih juga, Mak. Kamu beliin aku tas, sepatu, baju. Ini semua tuh yang aku mau dari dulu. Ya udah. Ya makan. Makasih ya. Kamu kenapa sih ngeliatin aku? Suka. Kita cuma pernah sekedar dekat ya. Aku udah bilang sama kamu dari awal, aku ini udah punya pacar. Pacarku lagi kerja di luar kota. Itu artinya kamu PHP-in aku, manfaatin aku. Pacar kamu sedang kerja di luar kota. Itu bikin aku sakit hati dan nggak akan aku terima sampai kapanpun. Tolong Pak, saya nggak terima diperlakukan seperti ini. Jadi saya mohon, dia ditahan aja ya Pak. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Anda kami tahan. Pak Nusal, silakan bawa tahanan ini ke penjara. Baik, Dan. Ikut saya. Berjalan. Pak. Jalan. Masuk. Pak, masuk. Pak, saya mohon, Pak. Saya nggak bersalah, Pak. Pak, dengarkan saya dulu, Pak. Pak. Rasain. Kamu benar-benar jahat ya, Clara. Ini balasannya karena kamu udah berani nyulik aku. Dan sekarang, kamu bahkan sama sekali nggak ngaku depan polisi kalau kita pacaran, Clara. Gak mungkin. Aku itu gak senaif kamu ya. Ya mau gimana lagi. Pacarku kan di luar kota. Ya aku kesepian. Jadi aku manfaatin kamu. Sama duit kamu juga. Clara, aku nggak akan diam. Aku akan balas semuanya. Mas Niko? Clara, maafin aku ya. Karena aku di luar kota. Jadi aku nggak bisa selamatin kamu dari laki-laki itu. Tahu dari mana Mas? Tetangga kamu. Bahkan katanya kamu sampai nggak pulang seharian. Iya Mas, itu semua benar.
sebenarnya apa yang terjadi sama laki-laki itu? Kamu ada hubungan apa? Sampai dia sebegitunya sama kamu? Ini semua tuh salah paham. Ray itu teman kantor aku. Dia tuh orangnya introvert banget. Sampai-sampai gak ada yang mau temenan sama dia di kantor. Karena aku kasihan, aku ajak dia makan di kantin kantor. Dia malah jadi suka sama aku. Padahal kan aku cuma niat baik aja. Aku udah bilang aku tuh udah punya pacar. Tapi tetap aja dia tuh gak percaya sama aku. Karena kamu gak pernah jemput aku. Jadinya dia terus aja deketin aku. Bahkan dia sampai terobsesi sama aku, Mas. Sampai nyulik aku. Kalau gitu, aku harus bikin perhitungan sama dia. Aku akan temui dia di penjara. Mas, jangan Mas. Aku gak mau kalau dia sampai ngelihat kamu. Kalau dia udah keluar penjara, nanti dia bisa-bisa nyakitin kamu, Mas. Dia itu gak waras, psikopat. Aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Ya udah, kalau itu mau kamu. Dan mulai sekarang, kamu tenang. Karena aku sudah pindah kerja lagi di kota ini. Dan alhamdulillah, aku naik jabatan. Serius, Mas? Berarti kamu bisa dong nikahin aku? Nikah? Iya. Kenapa emangnya? Kamu gak serius sama aku? Kamu gak mau nikahin aku ya? Cuma mau main-main? Enggak, bukan itu. Kita aja baru beberapa bulan pacaran dan lebih banyak LDR. Dan kamu juga belum ketemu sama ibuku. Ya makanya, Mas. Kamu kenalin dong aku ke ibu kamu. Soalnya aku takut banget kalau udah ada Ray, bakal ada Ray-Ray yang lainnya. Kamu cintakan sama aku? Ya pastinya aku cinta sama kamu. Ya udah, berarti kamu cepat nikahin aku. Ya udah, kita nikah. Tapi kita ketemu dulu sama ibuku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kenalin. Ini Clara. Oh, halo. Ya, Clara. Bu, rencananya dalam waktu dekat ini aku akan nikahi Clara. Emangnya kalian itu udah kenal berapa lama sih? Udah pacaran berapa lama? Sekitar setengah tahun, Bu. Itu pun kami lebih banyak LDR. Ya. Mendingan kalian berdua ini saling mengenal dulu. Ya, ibu itu bukannya apa-apa. Bukan apa-apa, takutnya nanti kalau buru-buru menikah, tapi setelah itu pisah, kan gak enak. Gak mungkin kan? Udah, temenan aja dulu. Tapi aku udah cocok banget sama anak tante. Bukannya nggak baik ya kalau pacaran lama-lama? Iya juga sih, bener. Tapi ibu serahin sama Niko aja. Putusan ada sama kamu. Sebenarnya aku belum mau juga sih nikah cepet-cepet. Apalagi baru naik jabatan. Mau fokus kerjaan dulu. Tapi... Mas, gimana? Kamu jadikan nikahin aku secepatnya? Bu, aku akan nikahi Clara secepat. Karena buatku cepat atau lambat, ya sama aja. Kita akan menikah. Makasih ya, Mas. Kok berasa anakku nggak srek ya sama calon menantuku ini? Tapi anakku kayaknya udah cinta banget sama dia. Aduh, gimana ya caranya biar dia nggak jadi menantuku? Sayang, kamu gak apa-apa? Ya, aku nggak apa-apa, Mas. Ini itu udah pertanda tidak baik. Udah sebaiknya pernikahan ini kita tunda dulu. Aku mohon, Bu. Aku nggak mau dibatalin. Maaf. Aku gagal mengejar orang. Aku kehilangan jejak. Tuh, kan penerornya aja kabur, belum ketemu. Pokoknya kita tunda dulu sampai peneror itu ketangkap, Bu. Bu, aku mohon, Bu. Aku mohon jangan tunda. Aku juga mau cepet-cepet nikah sama Mas Niko karena aku mau Mas Niko jadi pelindung aku. Nanti kalau terjadi sesuatu sama Niko, sama ibu gimana? Ibu nggak mau sampai Niko nanti ada apa-apa. Udahlah Niko, mendingan pernikahan ini kita tunda dulu. Mas, aku mohon Mas jangan ditunda. Kamu kan tahu, aku nggak punya musuh selain Ray. Apalagi sekarang Ray kan lagi di penjara. Mungkin bisa jadi peneror itu musuh kamu atau bahkan musuh ibu kamu. Kamu hati-hati kalau bicara ya. Ibu sama anak ibu nggak pernah punya musuh, sama sekali belum pernah punya musuh. Ini tuh pasti musuh kamu. Ibu yakin kamu itu banyak musuhnya, makanya peneror itu datang ke sini. Ayo Niko, udah kita batalin aja dulu. Sekarang ini aku cuma punya kamu untuk jadi pelindung aku. Kamu janji nikahin aku. Kamu akan tepatin kan janji itu? Aku juga nggak mau pernikahan ini batalin. Udahlah, Bu. Aku akan tetap melanjutkan pernikahan ini.
Panggilan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Syukurlah sekarang aku udah jadi istri Mas Niko. Siapa ya yang tadi mau celakai aku? Apa jangan-jangan tadi itu suruhan mertuaku? Dia kayaknya nggak suka aku menikah sama anaknya. Assalamualaikum. Kamu nggak apa-apa kan? Tinggal di sini sama ibuku. Salam. Bu, Aku merasa jadi punya ibu. Iya Mas, nggak apa-apa kok tinggal bareng sama ibu. Soalnya kan dari kecil aku ini yatim piatu. Aku seneng. Tapi saya nggak suka punya menantu seperti kamu. Belum apa-apa udah diteror. Berarti kamu tuh banyak musuh. percayalah Bu. Clara ini orang baik. Setelah kejadian diteror tadi, ibu ini semakin yakin kalau istri kamu itu perempuan nggak baik-baik. Dia tuh banyak musuhnya. Kamu lihat aja, sampai terjadi ada teror di rumah ini, saya diteror, apalagi Niko yang diteror. Saya sendiri yang akan usir kamu. Lihat aja, bukan aku yang keluar dari rumah ini, tapi kamu. Aduh, sakit. Aduh. Ngapain sih teriak-teriak itu? Ya ampun, sayang. Tiba-tiba ada genangan air di sini. Aduh, sakit banget, Mas. Sakit banget. Sini aku bantu. Di, Di, ini kenapa? Kok bisa ada genangan air di sini? Itu saya sampai kepleset loh. Saya udah pel bersih kok, Pak. Beneran. Ya udah. Balik lagi aja ke dapur. Ya, Pak. Permisi, Pak. Bu. Terus ini perbuatannya siapa ya? Masa aja peneror sampai masuk ke rumah? Mas, maaf ya, bukannya aku mau nuduh. Tapi ibu kamu itu kan gak suka sama aku. Ya, saking gak sukanya siapa tahu dia ngelakuin ini. Apalagi kan ibu lagi nyiram tanaman tuh. Bisa aja kan? Sakit banget loh, Mas. Bu, Ibu tadi denger kan teriakannya Clara? Clara jatuh, Bu. Kok Ibu gak ada empati sama sekali? Ibu dengar? Ya, ibu fokuslah sama tanaman ibu. Kamu kan tahu sendiri kalau ibu nggak suka sama dia. Jadi, ibu lebih sayang sama tanaman daripada menantunya sendiri. Ya ampun, Mas. Sedih banget aku, Mas. Atau jangan-jangan Ibu sengaja ya naruh genangan air di situ biar Clara jatuh? Ibu nggak suka kan sama Clara? Ibu emang nggak suka sama dia. Tapi bukan berarti ibu yang melakukannya. Dia tuh perempuan nggak benar. Apaan sih? Tapi ibu kan lagi pegang semprotan air. Ya, bisa aja kan? Tapi bukan ibu yang melakukannya. Coba aja kalau ada CCTV di ruang tengah itu. Pasti ketahuan kalau bukan ibu. Ibu kan udah bilang sama kamu, gak usah menikah sama perempuan ini. Dia tuh perempuan gak benar, musuhnya banyak. Nah sekarang, teror masuk ke rumah kan? Gimana kalau ibu yang nginjek? Terus atau kamu yang nginjek? Udahlah, sebelum kalian punya momongan, mendingan kamu talak dia. Aku nggak akan lakukan itu. Aku minta tolong sama Ibu. Jangan bersikap jahat lagi sama Clara. Kalau enggak, aku bisa aja pindah dari rumah ini. Sabar ya, Bu. Nanti biar aku aja yang bujukin Mas Niko supaya nggak pindah dari sini. Makanya, Ibu jangan benci aku terus. Ini semua gara-gara kamu. Anak saya bisa kemakan omongan sama kamu, tapi saya nggak mungkin. Saya nggak akan pernah tinggal diam. Kamu lihat aja nanti. Bukan aku yang pergi dari sini, tapi Ibu. Mertuaku itu kan udah tua, jadi aku mau nakut-nakutin dia. Kalau ditakutin kan dia kaget tuh. Hei, tunggu! Ini ada apa sih rame-rame, ha? Mau kemana kamu? Kemana kamu? Dia ini yang udah meneror kita semua, Bu. Mas, cepat buka, biar ketahuan dia ini siapa. Jadi kamu yang meneror selama ini? Kamu siapa? Jangan-jangan kamu emang suruhannya ibu mertuaku ya? Memang benar itu, Bu. Enggak, sumpah, ibu nggak kenal sama perempuan ini. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Nggak enak aja kamu nuduh ibu. Aku emang bukan orang suruhan ibu kamu. Tuh, Apa tujuan kamu? Aku benci sama istri kamu. Selama ini aku menyimpan rasa sama Ray. Tapi taunya Ray malah jatuh cinta sama perempuan ini. Perempuan ini malah ngejebak Ray. Dan sekarang Ray malah di penjara. Padahal itu bukan sepenuhnya kesalahan Ray. Ray cuma kena dampak atas perbuatan perempuan gak tahu diri ini. Dia itu kasih harapan ke Ray. Dia tuh ratu PHP. Enak aja kalau
Enggak ya, aku nggak pernah kasih harapan ke Ray. Tapi Ray sendiri yang salah paham sama aku. Aku udah tahu semuanya. Aku lihat sendiri kok kamu yang ngedeketin Ray. Bahkan kamu minta jalan, kamu minta hadiah sama Ray saat pacar kamu lagi di luar kota, iya kan? Bener pilih ibu kan? Istri kamu itu nggak bener. Udah mendingan kamu talak aja dia sih. Mas, kamu percaya Mas sama aku? Aku bilang sama kamu kan dari awal, kalau Ray itu, dia salah paham atas kebaikan aku. Dia itu pembohong. Mulut perempuan ini nggak bisa dipercaya. Kalau ibu lebih percaya perempuan ini 100%. Istri kamu ini kamu tahu nggak? Cantik mukanya aja tapi hatinya busuk. Tuh musuhnya ada di mana-mana kan? Terbukti kan? Bu, dia nggak mungkin bohongin aku, Bu. Aku percaya sama Clara. Dan buat kamu, tolong, mulai saat ini, jangan pernah teror istriku lagi. Atau kalau enggak, aku akan bawa kamu ke penjara menyusul Ray. Pokoknya, kalau perempuan itu teror kamu lagi, kamu langsung cepat kabarin aku ya. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh? Hah? Apaan nih? Tas ini kan yang pernah aku minta ke Ray dan Ray beliin buat aku. Ini kenapa sih kok sampai ditutup segala mata aku? Nah, pokoknya aku akan ngasih kamu sesuatu yang kamu pasti suka banget sama barang. Awas hati-hati langkahnya. Nah, Oh iya. tunggu, jangan dulu dibuka matanya. Tunggu aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Apaan tuh? Buka aja. Ya ampun, ini kan tas yang aku impi-impikan. Serius beliin ini buat aku? Iya sayang. Ini siapa yang naruh sini ya? Apa jangan-jangan orang suruhannya Ray? Kok bisa kebetulan sih? Kamu beli tas baru. Emangnya kenapa, Bu? Bagus nih. Pasti mahal. Feeling seorang ibu itu memang benar ya. Kamu ngotot mau dinikahin anak saya bukan karena diteror, tapi karena kamu itu memang pingin shopping, pingin hidup enak. Terus kenapa? Yang beliin kan suami saya. Pakai uang suami saya, bukan pakai uang ibu. Tapi yang kerja anak saya bukan kamu. Saya nggak masalah kok kalau anak saya harus belikan istrinya itu hadiah apapun. Tapi buat istri yang baik, sepeser pun anak saya mengeluarkan uang buat kamu. Saya nggak ikhlas. Waalaikumsalam. Hari ini apa ada teror lagi dari perempuan itu? Nggak ada, Mas. Suara apa itu? Biar aku cek ya. Ini kotak apa ya? Aku yakin itu pasti dari orang suruhannya Ray. Gimana kalau yang dikirim itu barang-barang yang pernah dikasih Ray ke aku? Dan Mas Niko jadi curiga. Sebaiknya nggak usah dibuka. Soalnya takutnya isinya tuh aneh-aneh gitu. Tapi aku penasaran. Kamu ini kenapa sih? Orang Niko mau buka kotaknya kok dilarang-larang. Udah buka aja. Tapi kan bener, kita nggak tahu siapa yang kasih kotak ini. Siapa tahu orang jahat. Udah Niko buka aja biar kita tahu itu isi kotaknya itu apa. Ini kan foto-foto kamu sama Ray. Lihat ini. Itu tandanya sebelum menikah sama kamu dia udah berkhianat tuh buktinya. Aku itu nggak punya hubungan apa-apa sama Ray. Dia tuh cuma teman biasa. Kamu bilang teman biasa. Mana ada teman biasa foto sedekat ini? Gak usah bohong. Beneran, Bu. Aku nggak punya hubungan apa-apa. Mungkin Ray suka sama aku, tapi aku sendiri nggak punya perasaan apa-apa sama dia. Dia tuh terobsesi, Bu, sama aku sampai mau nyekap aku. Kalau laki-laki ini seperti itu tandanya kamu udah kasih harapan. Makanya dia sakit hati, terus dia teror kamu, terus sekarang dia kirim foto-foto ini. Aku nggak pernah ya kasih harapan ke dia. Ya dia itu kan terobsesi sama aku. Orang-orang yang terobsesi kan emang kayak gitu, Bu. Mas, please, percaya ya sama aku. Aku percaya sama kamu. Tapi aku sangat terganggu dengan foto-foto ini. Apa mungkin ini kelakuannya Sita? Nggak mungkin, Mas. Ini pasti ulahnya Ray. Ya, dia kan emang lagi di dalam penjara. Tapi bisa aja dong nyuruh orang untuk kayak gini. Apa? Ray kabur dari penjara? Benar Pak, kemarin sempat terjadi kebakaran di penjara ini. Tahanan yang bernama Ray memanfaatkan situasi untuk melarikan diri. Saat ini dia masih buron. Mohon diizinkan, ada tamu yang mau ketemu sama komandan. Oh iya, mohon maaf saya tinggal sebentar ya. Baik, Pak. Berarti yang neror aku itu bukan orang suruhannya Ray, tapi Ray sendiri. Mas, gimana dong kalau kayak gini nyawa aku terancam? Ada aku yang akan lindungi kamu. Udah kamu tenang ya. Apa kamu tahu rumahnya Ray di mana? Aku sih cuma tahu daerahnya, nggak tahu rumahnya pasti di mana. Emangnya kenapa? Ya siapa tahu dia ke rumahnya, apa dia punya keluarga. Dan aku mau bawa dia lagi ke penjara. Walaupun dia kabur dan jadi buronan polisi. Tapi aku yakin, dia pasti akan mampir ke rumah ibunya. Kita bisa gali informasi sama ibunya. Assalamualaikum. Mau cari siapa ya, Mas, Mbak? Kami mau ketemu sama ibunya Ray. Apa orangnya ada? Ibunya Ray udah meninggal. Tapi apa belakangan ini ngelihat Ray mampir ke sini nggak? Gak pernah, kan katanya di penjara. Tapi
Ray kabur dari penjara, Mbak. Gini aja, Mbak. Mungkin Mbak kapan-kapan melihat Ray mampir ke sini atau ngeliat di jalan, boleh hubungi saya. Ini nomornya. Baik, Mas. Makasih banyak loh kita. Kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang nutup pintu? Nggak mungkin mertua aku kan? Kan lagi nginep di tempat saudaranya sama bibi juga. Apa jangan-jangan Mas Niko ya? Baru pulang kerja. Kok mati lampu? Siapa itu? Keluar kamu! Jangan teror saya terus! Aku harus keluar dari rumah ini. Lihat sini! Aku minta maaf. Aku emang bersalah. Aku akuin. Tapi tolong jangan teror aku terus. Ray, maksud kamu apa sebenarnya? Aku mau beberapa hal dari kamu. Pertama, kamu harus bersihkan dulu nama aku. Dan kamu harus ngaku. Dulu bukan aku yang deketin kamu duluan. Tapi kamu dan aku adalah pacar cadangan kamu. Serta pacar kamu lagi kerja di luar kota. Gak mau. Aku gak mau ngakuin itu. Oke, kalau kamu gak mau ngaku, kamu siap-siap. Malam ini kamu tinggal nama. Di rumah ini gak ada siapa-siapa. Mertua dan ayah kamu gak ada kan di rumah. Aku akuin itu. Ngomong kamu. Ngomong! Iya, aku memang pernah ada hubungan sama Ray. Dan aku jadiin dia pacar kedua aku. Karena pacarku lagi kerja di luar kota. Udah kan? Terus kamu apa lagi? Enak aja. Aku masih sakit hati sama kamu, Clara. Apa? Kamu rugi materi. Ray, aku tuh bisa balikin semua uang yang udah kamu kasih ke aku. Kamu perlu sama barang-barangnya juga. Bisa kok. Clara, ini buat kamu. Apaan nih? Cuma aja buku. Ya ampun, Ray. Gelangnya bagus banget. Ini nggak terlalu mahal. Makasih banyak loh. Aku loh yang harusnya makasih sama kamu. Karena kamu udah nerima aku. Ngomong-ngomong, gelang itu cocok loh buat kamu. Halo, Pak. Oke, baik, Pak. Saya akan kesana sekarang. Clara, sebentar ya. Aku mau siapin buat meeting dulu. Clara, kamu nggak waras ya? Ini namanya kamu tuh main api, tau gak sih? Kamu kan udah punya cowok. Kok masih terima cintanya, Ray? Pacarku kan kerja di luar kota. Pulangnya sebulan 2 kali. Ya nggak mungkin ketahuan lah. Daripada iseng, ya mendingan aku jadiin Ray itu pacar cadangan. 10 juta? Ya ampun, banyak banget. Cuma buat ulang tahun kamu dia ngirim 10 juta. Ini sih fix baik banget pacar kamu. Terus kamu masih mau sama Ray? Paham sih. Ngapain bahas-bahas dia? Kalau Mas Niko udah pulang, ya aku pasti langsung putusin Ray lah. Ini bukan soal materi. Terus apa? Soal hati? Ya, Ray, aku benar minta maaf. Aku lebih cinta sama Mas Niko daripada kamu. Soal nyawa ibu aku, Clara. Kamu ada hubungannya sama aku? Ibu aku meninggal gara-gara kamu, Clara. Enggak dong, masa gara-gara aku ibu kamu meninggal? Kamu datang ke rumah aku dan kamu temuin ibu aku. Clara, kamu kenapa, Clara? Enggak kenapa-napa kok. Ya udah, yuk pulang yuk. Untung nggak ada yang lihat. Pasti kerjaannya Ray ini. Awas aja dia. Ray! Aku tahu kamu di dalam. Keluar, Ray! Siapa sih kamu? Kamu tuh gedor rumah orang. Seperti itu gak sopan kamu. Pasti Ray di dalam kan? Ray nggak ada. Ray kerja. Ada urusan apa kamu sama anak saya? Ibu yang harus kasih tahu tuh anak ibu ya. Jangan pernah ngejar-ngejar saya lagi. Oh, kamu ya? Yang namanya Clara ya? Iya, saya Clara. Harusnya anak ibu tuh sadar diri. Ibu juga kasih tahu dong ke dia. Bu, saya itu cantik, berpendidikan. Sedangkan anak ibu cuma pegawai rendahan. Kamu ya? Kalau memang anak saya seperti itu, ngapain kamu mau sama anak saya? Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Keluar kamu! Keluar kamu dari rumah saya! Kami pamit dulu ya, Mas Ray. Mas Ray yang sabar ya, Mas Ray. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama, Mas Ray. Maafin aku, Bu. Maafin aku. Mas Ray, saya minta maaf. Ibu Mas kumat darah tingginya. Pas kita samperin, udah terlambat dibawa ke rumah sakit, Mas. Enggak, Bu. Ibu aku nggak pernah lupa minum obatnya. Emosinya juga stabil selama ini, Bu. Sebenarnya apa yang terjadi sama ibu aku? Sebelum kejadian, ada perempuan yang datang ke rumah ibunya Emas. Dia marah-marah sama ibunya Emas, malah sempat adu mulut, Mas. Kayaknya ibu Mas juga didorong. Siapa dia, Bu? Saya nggak kenal, Mas, tapi orangnya cantik, Mas. Perempuan ini. Bener, Mas. Ini perempuannya, Mas. Ibu aku meninggal gara-gara kamu, Gara. Semua gara-gara kamu. Aku gak sengaja. Aku minta maaf. Aku... Sini, kamu.
Sini kamu. Lepasin! Sini. Ray, kamu bawa aku kemana? Diam kamu. Clara. Clara. Lepasin! Kamu harus bertanggung jawab, Clara. Lepasin! Sini. Tunggu. Ray, aku akan kasih tahu kamu apa yang aku lakukan tadi. Clara, apa yang kamu lakukan? Mas, tadi tuh dia mau nyakitin aku, Mas. Terus ya, untuk melindungi diriku, aku pukul dia. Tapi aku juga nggak yakin sih dia masih hidup atau enggak ya. Dia masih hidup. Tapi dia pingsan. Sebaiknya kita bawa ke rumah sakit. Kalaupun nanti dia sadar, dia nggak akan bisa buktiin apa-apa. Ternyata dia koma. Sekarang nggak ada lagi yang akan teror aku. Kalau nanti dia sadar gimana? Udah, kamu tenang aja. Aku udah minta suster untuk hubungi aku secepatnya kalau dia sadar. Karena aku akan bawa polisi untuk cepat menangkapnya. Syukurlah. Haus banget. Siapa tuh? Sayang, kamu kenapa? Tadi tuh kan aku mau ambil minum ke bawah. Ada orang ngetok gitu. Pas aku cek keluar, nggak ada siapa-siapa. Malahan aku kepleset karena ada tepung di depan pintu. Ya, itu semua gara-gara kamu itu banyak musuhnya. Kayak kamu kualat. Aku tuh nggak punya musuh selain Ray. Tapi kan sekarang Ray lagi koma. Siapa sih yang tega ngerjain aku kayak gini? Apa mungkin ini kerjanya Sita? Sita? Iya, iya. Bisa jadi, Mas. Kita harus samperin dia, Mas. Harus cari tahu dulu alamatnya di mana. Mas Niko mana ya? Oh, dia belum pulang juga sih. Nggak ada ngabarin apa-apa ke aku. Hei! Siapa itu? Hei, jangan kabur! Cepat sekali perginya. Mas, Sayang, Peneror itu muncul lagi, Mas. Tapi dia tadi udah keburu kabur jauh. Aku yakin dia itu Sita. kamu yakin itu Sita? Mas, aku yakin. Kalau bukan dia, siapa lagi coba? Aku udah nemuin alamatnya. Ayo sekarang kita samperin ke rumahnya. Ayo. Ayo. Kamu datang-datang tiba-tiba nampar aku. Kamu yang keterlaluan. Ngapain sih kamu itu masih teror-teror aku? Nggak pernah neror kamu. Gak usah bohong ya. Terus kalau bukan kamu siapa lagi? Ray. Gak mungkin Ray. Ray itu lagi koma di rumah sakit. Ray masuk rumah sakit? Dia di rumah sakit mana? Kasih tahu aku. Ray itu lagi dirawat di rumah sakit Prima Medica. Makanya udah pasti kamu kan yang neror aku lagi. Demi Tuhan, Clara, aku nggak pernah neror kamu. Udah ya, nggak usah bohong, nggak usah banyak alasan. Aku kasih tahu kamu satu hal. Kalau kamu sampai neror aku lagi, aku akan bikin kamu nyesel. Ayo Mas, muak lama-lama lihat dia sini. Ray, syukurlah kamu udah bangun dari koma, Ray. Tadi dokter bilang kamu baru dipindahin dari ICU. Kamu haus ya? Aku ambil minum ya. Sita, gak apa-apa, gak perlu. Makasih ya, Sit. Kenapa kamu masih peduli sama aku? Sita. Karena aku cinta sama kamu, Ray. Walaupun aku tahu kamu belum tentu balas perasaan aku. Aku terlalu naif. Aku malah mengejar cintanya Clara, perempuan yang udah menghancurkan aku dan ibu aku. Maksud kamu? Perempuan itu udah menyakiti ibu aku. Sampai ibu aku meninggal, aku nggak akan bisa maafin dia. Tapi aku ada bukti kejahatan dia. Aku udah merekam semuanya, Sita. Walaupun nggak ada HP aku. Apa jangan-jangan? Udah nggak ada lagi rekamannya. Tapi nggak mungkin juga kan aku nyimpan HP ini terus-terusan di rumah ini. Ini gawat, Sita. Kalau beneran sama dia, rekamannya pasti dihapus sama dia, Sita. Ray, asalkan kita bisa dapetin handphone itu, kita bisa dapetin rekamannya lagi. Aku yakin Clara cuma hapus dari galerinya aja. Datanya tuh masih ada, dan data itu bisa hilang maksimal tuh 1 bulan, Ray. Aku bakalan bantu kamu buat ambil handphone itu. Astaga, Mas. Kamu punya 2 handphone? Aku baru lihat. Iya, Mas. Tapi ini tuh udah rusak, jadi besok mau aku jual. Yaudah, kita tidur yuk.
Ngapain kamu kesini? Mau neror Clara? Iya. Aku nggak ada mau neror Clara. Aku nggak ada mau neror Clara. Terus mau apa? Aku cuma mau ngambil handphonenya Ray yang ada di Clara. Handphonenya Ray? Ray udah sadar dan dia cerita semuanya yang ada di rumah ini. Dan di handphone itu ada video pengakuannya Clara kalau dia yang udah menghabisi ibunya Ray. Dan video kalau dia udah mengkhianati Ray. Jadi aku perlu handphonenya. Udahlah, sebaiknya kamu pulang aja. Biar aku yang cari handphonenya. Maksud kamu? Kok tiba-tiba kamu berubah? Memangnya Ray belum cerita soal rahasia antara aku sama Ray. Jadi sebenarnya... Jadi kamu lagi butuh apa? Kenapa tiba-tiba ngajak ketemu? Karena kamu satu-satunya yang bisa aku percaya. Jadi aku minta bantuan kamu untuk menguji kesetiaan pacarku, Clara. Kamu mau kan? Yang bener aja, Nick. Nggak ada gitu, yang normal-normal aja. Udahlah, nggak usah protes. Ini masalahnya, banyak banget yang DM ke aku. Kasih tahu kalau Clara ini suka PHP-in. Suka mainin cowok. Ya aku juga nggak tahu. Yang jelas, ini tuh banyak banget. Dan untuk itu, aku minta bantuan kamu. Iya, tapi kenapa harus aku? Karena kamu satu kantor sama dia. Dan dia nggak tahu kita sahabatan. Terus gimana perkembangannya? Lebih baik kamu putusin dia aja deh, Nick. Apa maksud kamu? Jadi Clara suka mainin cowok? Tapi masalahnya aku beneran jatuh cinta sama dia, Nick. Apa? Kok bisa sih? Kesepakatan kita, kamu cuma untuk menguji kesetiaannya Clara. Lupa? Aku tahu, tapi Terus, sekarang Clara udah nerima cinta kamu? belum. Dia masih nungguin kamu. Astaga, terus Clara tahu soal ini? Terus kamu masih mau nikah sama dia, padahal pasti Ray udah cerita dong kalau dia udah hianatin kamu. Ya, awalnya aku akan putuskan Clara. Tapi setelah tahu ternyata Ray benar-benar jatuh cinta sama Clara, aku sakit hati, kecewa, dan aku cemburu. Dan aku juga nggak sudi kalau Clara nikah sama Ray. Sebenarnya kamu itu cinta apa benci sih sama Clara? Keduanya. Astaga, mana bisa kayak gitu? Jangan-jangan yang neror dia itu kamu? Kemarin itu kamu? Itu memang aku. Karena aku kesal sama Clara. Jadi, aku teror beberapa kali, tapi selebihnya itu perbuatannya Ray. Tapi saat ini, Ray lebih benci sama Clara. Karena dia yang sudah membunuh ibunya. Sekarang lebih baik kamu pulang. Ayo. Itu nggak benar. Mas, aku emang berantem sama ibunya Ray. Terus aku tepis tangannya dia. Dia jatuh, sakitnya kumat. Dia memang sempat minta tolong sama aku, tapi nggak aku tolongin. Tapi Mas, aku nggak bermaksud kayak gitu. Itu benar-benar kejadian yang nggak disengaja. Clara, jadi kamu udah dengar semuanya? Aku udah denger semuanya dengan jelas, Mas. Kamu tuh jahat sama aku. Jahat. Kamu bilang aku jahat? Siapa yang jahat? Mikir, kamu mikir. Kamu yang berkhianat kan? Harusnya kalau kamu cinta sama aku, kamu setia dong. Bukannya kamu malah manfaatin Ray. Iya, gue minta maaf sama kamu. Berarti kan dengan kayak gini, kita seri. Kita sama-sama salah. Ya udahlah, lupain aja masalah ini dan kita mulai dari awal aja pernikahan kita. Jujur, aku bingung, Clara. Di satu sisi aku cinta sama kamu, tapi di satu sisi aku benci sama kamu. Dan aku merasa bersalah sama Ray. Gara-gara aku, dia sampai di penjara, ibunya bahkan sampai meninggal. Mas, apa yang terjadi sama ibunya Ray itu udah takdir. Aku juga gak bisa ngapa-ngapain. Jadi gitu ceritanya Ray. Jadi Clara udah denger semuanya. Kamu sendirian, Clara mah? Clara gak mau ketemu sama Ray, jadi dia nunggu di mobil. Ray, tolong maafin aku ya. Akhirnya kamu jadi seperti ini, gara-gara permintaanku. Tapi kamu tenang aja, setelah ini kamu tidak akan lagi masuk penjara. Sebelum datang ke sini, aku nemenin Clara kantor polisi untuk mencabut gugatannya. Ya, tapi tetap aja, Nick. Itu nggak akan bikin ibu aku hidup kembali. Untuk itu, aku sini mau minta maaf. Ini semua gara-gara aku. Iya, kamu emang salah, Nick. Tapi Clara lebih salah lagi. Kalau dia masih punya hati, dia nggak akan ngebiarin ibu aku begitu aja. Dia pasti bawa ibu aku ke rumah sakit. Dia akan ngebiarin ibu aku memegang nyawa sendirian. Sekarang Clara harus rasain apa yang aku rasain. Aku emang jatuh cinta sama dia. Tapi itu dulu. Sekarang setelah dia bikin ibu aku meninggal, cinta gue hilang. Sekarang aku sangat benci sama dia. Aku juga sekarang benci sama dia. Rasa cintaku sama dia sudah hilang. Aku akan talak dia. Oh, kamu lembur. Halo, Mas. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Dah. Ini kan jam mewah. Aku ambil semua aja.
harus ke kamar nenek tua itu. Aku harus ambil semua perhiasannya. Gak ada di sini. Gak mungkin gak ada. Aku bilang juga apa? Maaf ya nenek tua, ini jadi milik aku sekarang. Minggir, jangan halangi aku nenek tua. Udah aku bilang minggir. Kamu bisa apa? Nungguin anakmu? Hah? Dia lagi lembur. Gak bisa. Clara, Kau udah pulang? Bukannya lembur ya? aku bohong. Aku sengaja menjebak kamu. Kemarin, aku ke rumah sakit ketemu Ray. Sita ngasih tahu aku, kamu mengintip. Kalian pikir kalian akan berhasil menjebak aku? Itu nggak akan terjadi. Ini akhir semua dari kejahatan kamu. Dan aku udah menyimpan bukti tentang pencurian kamu ini. Dan aku pastikan, kamu akan masuk penjara dalam waktu yang lama. Enggak! Ayo kita lakukan ke polisi. Enggak, Ayo! Hartaku! Lagi kemana kamu? Sita, Mas jangan mas. ayo kita bawa dia. Nanti keburu kabur. Udah bawa Niko. Cepet serahin kantor polisi. Mas jangan bawa aku ke kantor Kamu nggak bisa polisi. ngelak lagi. Mas! Yuk. Lepasin! Silakan Mbak. Makasih. Mas Niko, Mas, kamu datang Mas. Pasti mau ngeluarin aku dari sini kan? Aku datang untuk menyelesaikan semuanya hari ini. Kamu, Nabila Clara bin Suparman, aku jatuhkan talak kepadamu mulai hari ini. Mas, maafin aku. Pak, silakan. Aku sadar aku udah salah selama ini sama kamu. Tolong maafin aku ya. Aku maafin kamu. Tolong, aku nggak apa-apa ditalak sama dia. Kamu bujukin Mas Niko supaya bisa keluarin aku dari penjara. Aku nggak apa-apa ditalak sama dia. Aku nggak mau di penjara. Aku mohon, Rey. Gak bisa, Clara. Kenapa? Kenapa kamu bilang nggak bisa? Kamu bilang kamu udah maafin aku. Aku memang memaafkan kamu, tapi gak semudah itu melupakan semuanya, Clara. Kamu lebih memilih meninggalkan ibu aku dalam keadaan sekarang sampai ibu aku meninggal. Sekarang gimana rasanya? Saat kamu meminta pertolongan, gimana? Sakit. Itu yang aku rasain. Rey, aku mohon, Rey. Rey, tolong aku, Rey. Kenapa aku begitu bodoh? Aku begitu serakah. Aku sangat menyesal. Aku yang sudah menaburkan benih kebencian itu. Aku bahkan memanfaatkan orang lain. Sekarang aku harus menuainya. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.